Ya, shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam program Q&A, tanya jawab. Saya didampingi oleh Ibu Krisna Dewi Maharti, seorang konselor keluarga. Saya akan membacakan pertanyaannya, nanti Ibu Krisna boleh menjawab, dan saya akan menambahkan. Begini pertanyaannya. Shalom, saya mau tanya, setiap orang kalau pacaran biasanya eros yang menonjol, bukan agape. Pertanyaan, apakah bisa ada jaminan nanti kalau sudah menikah agape-nya akan muncul, dia akan melakukan agape, karena sekarang ini waktu pacaran yang menonjol erosnya. Oke, ini kalau yang pengalaman pacaran pasti ngerti, kayaknya Ibu Krisna kayaknya punya pengalaman pacaran deh. Dan kayaknya bukan cuma sekali. Ya pasti dong. Bu, suami pacar keberapa, Bu? Jujur, jujur. Jujur ajur nanti. Enggak lah ya. Saya tipikal yang nggak mudah jatuh cinta, tapi memang itu bukan yang pertama, Ci. Cantik ini gitu loh, Pak Jarot. Oke. Tapi kan semuanya rambu-rambu jelas ya. Ya, pegang tangan, kenalan 1 tahun baru pegang tangan. Cium pipi kalau udah 2 tahun, yang diputus yang belum 2 tahun lah. Ya, memang istilahnya kalau di masa pacaran itu ada yang namanya romantic love. Ya, itu yang erosnya tadi tonjolkan. Kalau nanti sudah menikah itu realistic love. Bukan berarti romantiknya nggak ada, tapi kadangkala kita harus lebih banyak mulai terbagi-bagi dengan perhatian ke anak, ke pekerjaan, nyicil rumah, nyicil mobil, sampai mencicil. Kalau pacaran kan fokusnya hanya ke kita sendiri, sehingga sepertinya erosnya saja yang menonjol. Sebetulnya kalau pacaran itu kan menyatukan visi kita, nilai-nilai kita ke depan. Menikah itu seperti apa, mau punya anak berapa, nanti kita seperti apa impiannya pernikahan kita gitu ya. Membangun kekudusan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, rambu-rambunya. Jadi sejak pacaran pun sebetulnya kita sudah harus menetapkan bahwa kita tidak hanya menonjol dalam hal fisik, keliru kalau kita hanya menonjolkan perhatian ke fisik. Ya, artinya cintanya hanya sekedar eros jatuh cinta antara pria wanita. Ya, harus dikembangkan cinta AGP-nya juga. Kita juga menraktir makanan 2 tahun pacaran kok aku terus yang menraktir, itu kan agape. Artinya itu bagian cinta yang memberikan yang terbaik, tulus, tidak mengharapkan imbalan. Ya, saya dulu kalau pacaran nggak mau saya bayarin, karena saya melatih dia untuk menjadi calon yang harus menghidupi saya, kepala keluarga yang saya bisa respect, hormat dengan dia. Mempunyai modal, nggak tahu Pak Jarot punya modal nggak dulu, katanya kayak nggak punya. Kembali, ya. Kalau saya dulu pacaran dibayari terus. Itu kan, tak eliminasi nggak, ini bergurau. Tetapi bahwa pacaran itu adalah kita menyatukan visi kita, ya pikiran nilai-nilai kita, bukan fisik eros terus yang dikedepankan. Kalau erosnya itu romantisme, memberikan bunga, hadiah, pegangan tangan, kemudian suap-suapan makannya gitu ya, cipika-cipiki di hari-hari tertentu yang memang spesial, itu oke, nggak apa-apa. Nah, apakah itu memang bisa dilakukan ketika nanti di pernikahan khususnya yang agape? Ya harus bisa dong, ya harus bisa. Makanya perlu untuk senantiasa menghargai pasangan kita dan menganggap dia itu pribadi yang memang lebih penting dari diri kita. Ya, kalau suami saya selalu mengatakan jatahmu apa minggu ini, gue bengi karo Pak Jarot ya, oh ya disiapke nek aku capek. Tadi pagi saya memberikan penyuluhan di Bapas Tangerang gitu ya untuk ex narapidana gitu ya, warga binaan kalau sekarang istilahnya. Ya pulang jam 2, suami udah mikirin istirahat ya, nanti bangun-bangun petangan lumayan seger ya. Nek enggak ya saya sudah nggak bisa seaktif ini gitu kan. Jadi itu bagian dari kami memberikan cinta, perhatian yang tulus, yang agape. Juga kemudian ketika suami sedang kerja di laptop karena work from home, bisa nganter nggak apa, nggak bisa tak nyetir dewi aja nggak apa-apa. Oh ya ada meeting jam 10, santai. Aku tak nyetir sendiri nggak apa-apa. Seperti itu bagian juga dari perhatian cinta yang agape, ya, yang memberi terbaik buat pasangan. Makanya kuncinya kita harus fokus dengan pasangan kita. Dia pribadi dari Tuhan, anugerah Tuhan, saya harus perlakukan seperti saya menghormati Tuhan. Nggak dipungkiri kita ribut aja. Jangan takut ribut. Tapi endingnya kan konflik itu, keributan itu harus diakhiri dengan cinta kasih.
Jadi kalau pertanyaannya apakah kalau di masa pacaran eros menonjol nanti di pernikahan agape bisa? Mulai latih aja sekarang agapenya, bukan hanya erosnya. Saya bahkan agape bisa, eros di pernikahan bisa. Kami kalau ulang tahun pernikahan selalu eros, pergi keluar kota, nginep 1 hari 2 hari, anak-anak ditinggalin, mereka udah biasa. Mama kemana Mas besok? Ke Bandung, ke Bali, ya misalnya gitu kan, ke Jogja. Ya karena memang ini pandemi ya dikurangi, ya jadi cuma di dalam kota gitu ya. Tapi bahwa seharian itu saya bisa berromantic love dengan suami saya, suami juga ambil waktu untuk tidak bekerja seharian, itu sudah habit kami, kebiasaan kami, ya sudah saling mengerti, bahkan anak-anak hafal betul. Sehingga di hari istimewa kami pun kami tidak bisa menerima pelayanan. Ada kegiatan keluarga, maaf tidak bisa, itu sudah biasa buat saya. Jadi jangankan hanya di pacaran, harus dilatih agapenya itu, gitu ya, memberi, menjemput, ya, kemudian berkorban, ya kemudian mengutamakan dia dengan mengingatkan kesehatannya, schedule-nya, apapun yang bisa kita berikanlah pikiran-pikiran kita ke depan untuk segera bisa juga menikah, ya kerja keras memberikan yang terbaik, banyak yang bisa kita lakukan supaya nanti di pernikahan justru juga bukan hanya erosnya, kadang sekarang udah menikah tuh udah dapet terus seenaknya dewe, ya terus maunya sendiri, wah udah dapet ini, nggak mungkin kita nggak usah kasih bunga-bungaan, nggak usah jalan-jalan, nggak usah makan-makan kulineran yang enak, di rumah aja udah capek kerja. Nah, ini yang salah. Bagaimana kita bisa agape, bisa bahkan eros tetap ada, romantic love di dalam pernikahan. Ya, kalau kita tidak betul-betul memfokuskan pasangan kita ini sebagai pribadi yang penting dalam kehidupan kita. Ya, suami saya sebagai GM di Allianz banyak meetingnya, gitu ya. Tetapi ketika memang mau meeting sudah ngomong dulu, mau meeting ya, kayaknya satu jaman ini nggak bisa, tapi ini penting banget nggak apa. Ya, ketika misalnya saya bel ya dia misalnya sedang meeting, bentar, 5 menit lagi aku keluar dari meeting. Onopo. Jadi itu tuh kita namanya memfokuskan diri pada pasangan kita di tengah semua kesibukan dan posisi kita. Yang utama itu keluarga, itu Tuhan juga begitu kan. Pria wanita diciptakan menjadi satu, kemudian baru bercocok tanam, artinya keluarga, pasangan, hubungan suami istri itu nomor 1. Ya, latih dari sekarang agapenya. Jangan cuma erosnya saja. Nanti, waduh, bisa kecewa kalau ternyata agapenya nggak dilatih, kemudian eros, bahkan ketika Anda sudah menikah nggak bisa eros lagi. Kojur itu. Wes kebuka semua, wow ternyata nek tidur kayak gini, wow ternyata dia itu nggak pernah ganti baju, bajunya brak-brek, nggak bersihan, wangi nek cuman apel doang, aslinya kecut, misalnya. Lah kan jadi menurunkan selera kita untuk bereros. Nah ini makanya kalau nggak dilatih sejak pacaran, yuk genepin cinta persaudaraan, storge ya, pilea gitu ya, segala persahabatan itu harus ada ya di dalam pacaran supaya nanti di dalam pernikahan sudah terlatih. Itu menjadi habit pola untuk mencintai, mengasihi pasangan kita. Cintai Tuhan, cintai pasangan, hargai dia gitu ya, sebagai pribadi yang indah dari Tuhan, kita jaga sungguh-sungguh, maka saya yakin baik agape maupun eros akan bisa diwujudkan di dalam pernikahan Anda. Terima kasih buat pertanyaannya, gitu Pak Jarot. Oke, terima kasih. Saya tambahin aja yang sudah Ibu Krisna sampaikan, saya tambahkan. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah ada jaminan nanti waktu menikah bakal ada agape, karena waktu pacaran yang menonjol eros. Saya mau jawab, jaminannya ada. Gitu. Apa jaminannya? 1, jaminannya firman Tuhan yang mengatakan, apa yang kamu inginkan orang lakukan buat kamu, lakukanlah itu buat orang lain. Jadi jaminannya ada. Kalau kita mau agape, maka caranya kita agape kepada orang lain. Jadi nanti dia agapenya bisa muncul nggak? Pasti bisa. Kalau ditabur agape. Jadi jaminannya adalah yang Tuhan Yesus prinsipnya ajarkan. Kalau nanti kita mau suaminya setelah pacaran agapenya banyak, ya kita aja mulai melakukan agape. Jadi jaminannya ada lagi, ya sama sebenarnya hukum tabur tuai, yang itu kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi nanti setelah menikah atau dari kalau Bu Krisna Dewi malah bukan nanti, dari sekarang, dari pacaran, wah agapenya dibanyakin begitu ya. Jangan sibuk bermesraan terus, nabung mulai kalau perlu buka nabung bareng, usaha bareng, mulai cari duit bareng, buka rekening bareng pun boleh waktu pacaran ya. Kalau saya dulu tambah lagi gitu ya, mulai pelayanan bareng, ngusir setan bareng, bakar jimat bareng gitu. Wah, saya
saya ajak pacar saya puasa gitu. Jadi waktu anak saya mulai pacaran dia tanya, "Pak, dulu waktu pacaran tuh papa ngajak mama ngapain?" Papa ngajak mama doa puasa, lalu puasa Senin Rebo, lalu puasa doa semalam suntuk, lalu papa, tunggu Pak, kok papa ngajak puasa terus sih gitu? Kan papa nggak punya duit. Jadi ngajaknya puasa terus. Nanti kalau mama lapar dia ngajak buka, dia yang bayar. Nah, orang miskin pacaran kan perlu pakai trik. Tapi paling nggak rohani gitu kan, dia ngajaknya puasa gitu. Padahal nggak punya duit gitu. Jadi, tapi dia tahu sih. Pacar saya tahu kemiskinan saya, jadi bukannya pelit itu, emang nggak punya, makan aja nggak tiap hari 3 kali gitu ya. Makanya kalau walaupun besok ada ujian nih, kuliah ada ujian 2 mata pelajaran, saya di gereja ada pengumuman, besok ada ucapan syukur di keluarga ini, pasti saya datang. Yang namanya kebaktian ucapan syukur itu pasti saya datang, mau iso mangan gratis ya kan. Wah, jadi lagi mana orang tua saya cuma kirimin 40.000 1 bulan. Padahal pacar saya itu kosnya aja 120.000, cuma dapat makan 1 kali. Saya itu 40.000 tuh ya transport, fotokopi, makan, kos. 1 bulan 40.000. Tahun 82 itu kos-kosan 100.000. 80.000 ada juga, 80.000. Tapi itu kos-kosan toh nggak pakai makan. Lah saya 40.000 sampai semuanya gitu. Ya saya kosnya di rumah liar cuma 10.000 1 bulan. Beli busa yang tebal segini, bulan depan segini, bulan depan segini, bulan depan segini, bulan depan segini. Miskinnya nggak karu-karuan gitu ya. Tapi mumpung saya miskin, saya cari pacar. Jadi saya mau kasih tahu saudara-saudara yang belum punya pacar, cari pacar waktu miskin. Betul-betul, carilah pacar waktu miskin. Maksudnya supaya kalau ada yang mau, kamu nggak pernah ragu-ragu sama sekali bahwa dia cinta betul sama kamu. Makanya saya itu nggak pernah ragu-ragu kalau istri saya itu cinta sama saya lah, waktu dia mau sama saya waktu saya miskin, ya kan? Coba saya udah jadi pengusaha, diberkati, ceramah sana, ceramah sini, keluar negeri, ada yang mau sama saya, ya semua juga mau gitu ya. Maka saya sengaja cari waktu miskin. Jangan mapan baru cari pacar, salah. Nanti Anda bingung sendiri. Ini pacarku tuh cinta apa enggak sih itu? Anda bingung sendiri. Wadah miskin ada yang mau, Anda nggak akan ragu-ragu itu. Kalau ono sing gelem ya, iya mungkin dia buta kali. jadi itu. Nah, kembali lagi ke soal agape-nya muncul pasti ya. Tapi eros juga harus ada. Ya, menikah itu nggak boleh. Kalau Anda, Pak Jarod, saya tolong diberkati dong. Kami pacaran 2 tahun, Pak. Kami agape, Pak. Kami ini rohani, Pak. Kami berdua nih takut akan Tuhan. Eros nggak? Enggak, Pak Jarod. Ya, saya nggak mau berkati. Saya tidak akan berkati saudara kalau saudara nggak punya eros. Tahu orang menikah nggak ada erosnya. Selesai pernikahan, persepsi, pemberkatan selesai persepsi, tamunya semuanya udah pulang, kalian berdua masuk kamar, malam pertama. Wah, suami bilang sama istri, sayang, malam ini kita ngapain? Mari kita pujian dan penyembahan. Pujian penyembahan, agape, ya kan? Malam kedua, ganti istri yang bertanya, suaminya, Pak, malam ini kita ngapain? Ayo kita berdoa syafaat buat bangsa-bangsa. Berdoa syafaat, ya kan? Malam ketiga, pendalaman Alkitab. Luar biasa, gitu ya. Pasti 2 tahun lagi tanya sama saya itu, Pak Jarod, kenapa ya kami nggak punya anak? Lah, bagaimana hubungan kalian? Kami saling menghargai, kami saling menghormati, kami saling mencintai, kami saling memberi. Hubungan kalian. Ya, ternyata nggak ada erosnya, gimana mau punya anak gitu ya. Jadi tidak boleh menikah nggak ada eros ya. Tapi kalau hanya eros berbahaya ya. Tapi pacaran ada erosnya itu wajar ya, itu wajar sekali. Anda bukan aneh ya kalau nggak ada erosnya, yang Anda aneh, mungkin impoten kali malah. Jadi punya eros waktu pacaran itu wajar, tapi secara sadar nasihat Bu Krisnatawi tinggal dilakukan. Mulai dari pacaran agape-nya dipupuk. Wah, itu udah mantap sekali ya. Nah, itulah acara hari ini dan kita akan mengakhiri dengan doa.